hari ini? Ya, insya Allah. Alhamdulillah, masih Alhamdulillah. semangat. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, hari ini insya Allah beberapa menit ke depan saya akan memfasilitasi Bapak Ibu sehubungan dengan pendidikan merdeka belajar, pendidikan yang memerdekakan. Dan saya yakin ini bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu, sehingganya hari ini kita akan membahas itu, berdiskusi bersama, berbagi bersama. Tapi sebelumnya memberikan presentasi yang sederhana, ya, insya Allah tidak ada masalah untuk presentasinya. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Ada ya, Bu, ada. Kelihatan. Alhamdulillah. Jadi tujuan kita pada hari ini bertemu yakni ingin berbagi informasi satu sama lain di komunitas MGMP ini tentang praktek baik dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Tapi sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan kembali apa sebenarnya pendidikan yang memerdekakan itu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya saya yakini bahwa ini bukan hal yang baru sebenarnya. Saya hanya ingin sekedar mengingatkan kembali apa sebenarnya itu pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan itu adalah satu ide yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantoro, yang menyatakan bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, dan kemudian berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Jadi di sini kita akan memberikan atau memerdekakan anak-anak atau peserta didik kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kodratnya. Dan saya yakin saat ini kita harus berusaha untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu agar supaya akan kelihatan betul bahwa anak-anak kita sekarang diberikan kemandirian, diberikan kebebasan untuk mengembangkan, untuk menunjukkan, untuk mengeksplorasi potensi dan minat dari peserta didik kita, insya Allah. Dan ini pendidikan yang memerdekakan ini sebenarnya bukan hanya untuk peserta didik, tapi juga untuk kita sebagai guru. Tapi memang pendidikan yang memerdekakan itu memang orientasinya adalah peserta didik. Dan saya yakin Bapak Ibu telah melaksanakan itu. Jadi pada saat ini kita akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman tentang praktek baik yang akan atau yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu atau di daerah Bapak Ibu. Apakah praktek baik yang Bapak Ibu telah lakukan? Ini akan kita diskusikan. Cara mendiskusikannya, Bapak Ibu, saya minta untuk menuliskan praktek baik apa yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu dengan menuliskannya di Jamboard. Linknya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Kelihatan linknya ya? Ada linknya Bapak Ibu? Ada Bu. Oke. Jadi sekarang saya berikan waktu beberapa menit ke depan untuk menuliskan. Ya, ini saya clear dulu ya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaannya. Sebentar, saya akan copy paste di sini supaya Bapak Ibu akan lihat betul apa yang akan sebentar Bapak Ibu tuliskan pada Jamboardnya Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu kelihatan ya? Sekarang ya, Bu, silahkan dilihat. Apakah praktek baik yang Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah? Karena saya yakin Bapak Ibu telah melakukan pendidikan yang memerdekakan walaupun kita baru proses untuk mencapai pendidikan yang memerdekakan itu. Silakan Bapak Ibu menuliskan praktek baik yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Oke. Sudah ada yang menulis? Bisa kelihatan jamboardnya? Oke. Alhamdulillah sudah ada yang menulis, yang menggiatkan literasi sebelum kegiatan pembelajaran. Ada lagi? Silahkan Ibu Eka, ini sudah menulis. Oke. Memberikan kesempatan
siswa untuk berbuat atas kehendak sendiri. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan, ayo semangat. Saya yakin Bapak Ibu punya praktek baik dan kita harus men-share loh Bapak Ibu. Oke, yang berikut mengajar berpusat pada siswa. Ada lagi yang ingin tambahkan? Pak Herliono, Sudah, are you Bu. still here? Masih di sini? Bapak? Oke, sudah berikan pendapatnya Bapak? I'm here, belum. Oke, silakan semangat Bapak Herliono. Pasti bisa. Dan saya yakin Bapak Herliono sudah melakukan ini. Oke. Oh, ada belajar yang menyenangkan. Oke, jadi sekarang sudah ada 4 kegiatan atau praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sekolah. Nah sekarang, oh ada lagi, Masya Allah, memberikan motivasi kepada guru dan siswa. Oke, baik Bapak Ibu, praktek-praktek ini memang sungguh luar biasa ya. Nah sekarang kita akan coba untuk mendiskusikan ya. Kita mulai dari yang warna kuning, yang ini ya. Senang kuning ya. Senang kuning Bapak Ibu ya. Oke, yang memberikan motivasi kepada guru dan siswa. Ini jawabannya punya siapa? Punyanya Saya, Bu, siapa Herliono, atau Bu. praktek yang dilakukan oleh siapa ini ya? Saya, Bu, Herliono. Oke, Bapak Herliono. Boleh tidak di-share ke teman-teman atau ke kita apa kira-kira bentuk motivasi yang Bapak berikan atau bentuk motivasi apa yang diberikan kepada guru dan siswa? Apa kira-kira bentuknya ya? Bentuknya itu yaitu dalam bentuk memberikan penghargaan, Bu, kepada guru maupun siswa. Masya Allah. Jadi kalau misalnya guru yang masuk awalnya yang lebih awal, masuknya lebih awal, kita berikan reward dalam bentuk misalnya ucapan terima kasih, alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian begitu juga siswa, kita berikan reward walaupun bukan dengan dalam bentuk benda tapi dengan dalam bentuk pujian-pujian dan sebagainya. Begitu, Masya Allah. Ya, keren sekali Pak ya. Memang hadiah itu tidak harus dalam bentuk benda ya Pak ya. Dalam bentuk pujian juga sudah memberikan reward kepada seseorang yang melakukan kebaikan. Ya, terima kasih Bapak Herliono. Dan yang melakukan kebaikan memang harus diberikan reward walaupun hanya dalam bentuk pujian. Nah, sekarang saya tertarik dengan warna yang warna kecoklatan, belajar menyenangkan. Ini punyanya siapa ya? Bapak Ibu yang melakukan praktek baik dengan belajar yang menyenangkan, bagaimana siapa? Saya, Bu. Oke, boleh di-share Ibu? Kita tinggal beberapa menit ke depan. Iya, belajar yang menyenangkan itu siswa akan selalu merindukan guru yang akan mengajar di kelasnya. Belajar yang menyenangkan tidak harus selalu di dalam kelas, tetapi di sudut-sudut sekolah, di depan sekolah. Yang penting itu menyenangkan untuk anak-anak. Oke, terima kasih. Keren sekali Bu Iyam. Ya, memang kita harus kelas itu bukan satu-satunya tempat belajar ya, lingkungan juga bisa menjadi tempat belajar. Bapak Ibu, sebenarnya kita masih punya banyak yang harus kita bahas hari ini, hanya karena waktu kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan bulan depan, kan kita ada pertemuan bulanan ya Bapak Ibu untuk MGMP Bahasa Inggris, jadi insya Allah bulan depan kita akan lebih permantap lagi, kalau perlu kita akan mempraktekkan bersama, supaya kita tahu bahwa oh ini Ibu Mariam praktekkan ini, Ibu Nur Eka praktekkan ini, Pak Herliono seperti ini. Jadi ada take and give lah dalam setiap meeting. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana Ibu Eka? Pendidikan yang memerdekakan itu bagaimana kira-kira ya dengan terima kasih atas kesempatan dari Ibu Lis bahwa dari praktek-praktek baik yang Bapak Ibu share itu saya dapat simpulkan bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa, pendidikan yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak didik kita untuk bisa mengekspor potensinya, bisa belajar yang menyenangkan, dia dengan tidak merasa tertekan. Jadi itu adalah inti dari
praktik baik, maksudnya melalui praktik-praktik baik itu adalah salah satu cara untuk kita menciptakan pendidikan yang merdeka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Ada tambahan dari Pak Welvin. Ya, saya ingin dengar suaranya Pak Welvin karena dari tadi Pak Welvin baru memberikan tanggapan walaupun sudah memberikannya di Jamboard ya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan teman-teman semua bahwa Merdeka Belajar itu lebih pada pemanaan bahwa bagaimana kita memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, untuk mengembangkan potensinya secara merdeka, artinya dia melaksanakan dengan atas kehendak dirinya sendiri. Ya, kita berikan kesempatan siswa untuk melakukan hal-hal yang menurut dia itu perlu dilakukan, walaupun tetap kita ada pembatasan-pembatasan yang untuk mengarahkan agar siswa itu lebih baik. Oke, itu Bu, makasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Welvin dan teman-teman. Yang jelas konsep pendidikan yang memerdekakan itu sudah insya Allah lebih matang di kita semua dan insya Allah kita bisa mempraktekannya dengan baik. Dan terakhir, saya hanya bisa mengucapkan selalu kita berusaha untuk terus bergerak mencapai pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, salam Merdeka Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.